Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriani Makalalak dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Pertama, pengertian etika. Etika dalam bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan atas refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah, etika merupakan salah satu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya, etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan sendiri dan dampak yang dibuatnya. B. Etika normatif. Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Etika normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek. C. Etika terapan. Etika terapan adalah etika yang mencoba membangun jembatan antara prinsip-prinsip moral dasar yang masih cukup abstrak dan umum yang diberikan oleh etika umum dan penanganan masalah-masalah moral konkret dalam praksis kehidupan baik pribadi maupun sosial. Nilai dalam etika keilmuan. Menurut Khairul Anwar, etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik, dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan, apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan apa yang seharusnya terjadi. Nilai-nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Keilmuan.
Sikap keilmuan dalam hal ini merupakan sikap ilmiah dari seorang peneliti atau ilmuwan. Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima, serta merubah atau menambah suatu ilmu. Menurut Profesor Harsojo dalam Liga menyebutkan 6 macam sikap ilmiah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, sikap serba relatif. Yang ketiga, sikap skeptis. Yang keempat, kesabaran intelektual. Yang kelima, kesederhanaan. Yang keenam, sikap tidak memihak pada etik. Kemudian moral. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kata moral juga dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai, takaran, harga, angka, kepandaian, kadar, atau mutu sifat-sifat yang penting atau berguna dan moral tersebut, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu sendiri. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lain. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, apabila yang dilakukan seorang itu dengan nilai rasa berlaku di masyarakat tersebut. Video dari saya, mohon maaf bila ada kata salah atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.